Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan juga selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan saudara dan keluarga dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita berikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 44. Beginilah firman-Nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang bersikap baik kepada kita harus kita perlakukan dengan baik. Sedangkan orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita patutlah harus kita benci dan musuhi. Inilah sikap yang dimiliki sebahagian besar kita manusia. Bahkan saat ini banyak orang yang bertindak, banyak orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya, terhadap orang lain, terhadap tetangganya, mungkin juga terhadap bawahannya. Yang kuat mungkin menekan yang lemah, yang kaya bisa menindas yang miskin. Hanya karena memiliki prinsip yang berbeda, seseorang pasti akan dimusuhi, dianiaya, diintimidasi, bahkan mungkin juga akan dibunuh. Prinsip kekristenan berbeda dan tidak sama dengan prinsip di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan dan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian? Itu dikatakan ayat yang ke-46 dan 47. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang luar biasa bagi kita yang percaya, bagi kita anak-anak terang, bagi kita yang mengatakan sebagai pengikut Kristus. Ia sanggup, dia dapat mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Walaupun dia diejek, dihina, diludai, dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai harus mati di kayu salib, dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka. Tetapi dia berdoa bagi mereka. Itu sebabnya kejahatan tidak akan dapat dilakukan dan ditaklukkan oleh kejahatan. Tetapi kejahatan berangsur-angsur akan sirna dengan kebaikan. Karena kebaikan yang mampu mengalahkan kejahatan di dunia ini. Mungkin Anda, mungkin kita semua akan berkata, saya adalah manusia yang biasa, mustahil saya bisa, mustahil kami, mustahil kita bisa mengasihi musuh. Alkitab menambahkan, Alkitab memberikan satu penopang bagi kita. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-48. Apakah masih mustahil? Tentu tidak. Karena status kita, karena keberadaan kita adalah anak-anak Allah.
Kita sudah mewarisi sifat dan karakternya dalam kehidupan ini. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan, untuk kita perbuat dalam kehidupan ini. Menjadi sempurna bukanlah tergantung pada usaha kita, tetapi itu semua tergantung pada siapakah kita, asalkan kita terus bertumbuh, berkembang di dalam Kristus Yesus. Mengasihi musuh adalah bentuk dari penyangkalan diri kita. Ini adalah salah satu ujian untuk membuktikan keberadaan kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Tuhan mengendaki kita memiliki hidup yang berbeda di dunia ini. Untuk itulah saudara-saudari, kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang bernama Jimmy Mason. Dia berumur 16 tahun. Dibunuh dengan keji oleh seorang yang bernama Jack Fari di tahun 2008 di Inggris. Ibu Jimmy berkata, "Saya hanya ingin berkata pada orang tua anak itu, saya merasa kasihan pada mereka. Saya tidak marah, hanya kasihan. Kami punya kenangan yang indah tentang Jimmy dan mereka punya kenangan buruk tentang anak mereka." Orang terus bertanya kepada orang tua Jimmy, "Mengapa Anda tidak marah?" Tetapi orang tua Jimmy katakan, "Kemarahan itulah yang membunuh anak saya. Kalau saya marah, saya akan menjadi seperti anak yang membunuh anak saya, Jimmy." Terlalu banyak kemarahan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus diakui perintah mengasihi musuh sangat sukar, sangat sulit. Bahkan mungkin kita akan mengatakan tidak mampu dan mustahil itu bisa terjadi. Tetapi perintah Tuhan itu tidak bisa kita tawar-menawar. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya, yang melakukan kejahatan. Dan kita harus melakukan kebaikan bagi mereka. Kita harus mampu mengampuni orang lain sebab kita sudah diampuni olehnya. Ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, dendam dan kemarahan itu akan menyiksa dan mendera hidup Anda. Ketika kita bisa mengampuni, barulah kita terlepas dari siksaan dan penderitaan itu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.